Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya kita lanjutkan materi floating point. Berikut mengenai kondisi dan ketidakstabilan. Sekali muncul error, maka akan terus mempengaruhi hasil penghitungan selanjutnya. Sehingga untuk mengetahui perambatan error dapat digunakan konsep kondisi dan ketidakstabilan. Kondisi di sini digunakan untuk menggambarkan sensitivitas nilai fungsi fx terhadap perubahan nilai x. Kemudian dihitung nilai maksimum perubahan. Formula yang digunakan seperti ini. Max dari fx dikurangi fx bintang dibagi fx dibagi x dikurang x bintang dibagi x. Nah, di sini mutlak x kurang x bintang ini kecil, atau nanti hasilnya akan mendekati mutlak dari f aksen x kali x dibagi fx. Sebagai contoh, misalkan fx sama dengan akar x, maka f aksen x sama dengan setengah dibagi akar x. Ya. Demikian hingga kondisi dari f ini mendekati mutlak dari f aksen x kali x dibagi fx, yaitu setengah dibagi akar x dikalikan x-nya sendiri dibagi akar x, akan diperoleh setengah. Untuk pengambilan akar ini akan menjadi kondisinya, prosesnya berkondisi baik gitu ya, sehingga akan mengurangi relatif error. Tapi sebaliknya, misalkan fx sama dengan 10 dibagi 1 dikurang x kuadrat, maka f aksen x sama dengan 20x dibagi 1 dikurang x kuadrat, sehingga diperoleh kondisinya adalah mutlak dari f aksen x per fx, ya, ini formulanya tadi, sama dengan mutlak dari 20x dibagi 1 dikurang x kuadrat kali x dibagi 10 per 1 dikurang x kuadrat, akan diperoleh 2x kuadrat dibagi mutlak dari 1 dikurang x kuadrat. Bilangan ini dapat menjadi sangat besar untuk mutlak x mendekati 1. Maka untuk x mendekati 1 atau negatif 1, fungsi ini menjadi sangat berkondisi kurang bagus atau buruk gitu ya. Nah, jadi akan memperbesar error relatifnya. Ketidakstabilan digunakan untuk menggambarkan kepekaan proses numerik dalam penghitungan nilai fungsi fx dari x terhadap kesalahan pembulatan yang tak terhindarkan dalam aritmatika presisi terbatas. Setiap tahap penghitungan dilakukan evaluasi hasil perhitungannya dibandingkan dengan nilai yang sesungguhnya. Oke, ini misalnya dengan xi, ini katakan output dari langkah ke i ya. Misalkan kita ambil x0 sama dengan 0 gitu ya. Tersebut kemudian menjadi input untuk satu atau lebih langkah-langkah berikutnya. Misalkan fi ini fungsi yang menggambarkan ketergantungan terhadap jawaban akhir, jawaban final pada hasil antara xi ya, khususnya f0 ini hanya f gitu. Maka proses total ini jadi tidak stabil gitu ya, jauh satu atau lebih dari fungsi fi yang kondisinya baik gitu ya. Oke, atau secara tepatnya proses ini tidak stabil ya, menjadi tidak stabil sejauh satu atau lebih dari fungsi fi ini mempunyai kondisi yang jauh lebih besar
daripada F sama dengan F0 yang ini gitu. Oke, sebagai contoh fungsi fx ya, dimana fx sama dengan akar dari x tambah 1 dikurang akar x, akan menjadi besar ya. Untuk x, katakan misalkan x mendekati 10 pangkat 4, maka kondisinya menjadi, ini formula kondisi tadi, yaitu mutlak dari f aksen x kali x dibagi fx ya, akan sama dengan setengah kali mutlak 1 per akar x tambah 1 dikurang 1 per akar x ya. Ini f aksen x nya, kemudian dikalikan x, kemudian dibagi fx nya sendiri, yaitu akar x tambah 1 dikurang akar x. Akan kalau kita sederhanakan, dia sama dengan setengah kali x dibagi akar x tambah 1 akar x, sehingga nilainya akan mendekati setengah, dimana ini adalah kondisi yang sangat baik ya, dimana kita menghitung f dari misalkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya pada 6 desimal, maka kita akan memperoleh f 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan akar dari 1, 2, 3, 4, 6, maksudnya 12.346 dikurangi akar dari 12.345, jadi sama dengan 111,113 dikurangi 111,108, menjadi 0,005. Sementara nilai yang sebenarnya adalah f dari 1, 2, 3, 4, 5 ini sama dengan 0,005003262677751, dimana kalau kita hitung ini dia akan memperoleh error sebesar 10% kira ya. Jadi errornya ini ya terhadap nilai sesungguhnya. Nah, kalau kita buat langkah-langkah dari prosesnya itu, proses penghitungannya untuk mendapatkan akar dari x tambah 1 dikurangi akar x, maka kita bisa buat seperti ini. Misalkan tuh x0 sama dengan 12.345, kemudian x1 sama dengan x0 tambah 1, x2 sama dengan akar dari x1, kemudian x3 sama dengan akar dari x0, sehingga diperoleh x4 nya sama dengan x2 dikurang x3. Oke, sebagai contoh misalkan di sini F3 gitu ya. F3T ini sama dengan X2 dikurang T gitu ya. Oke, sehingga untuk kondisi dia akan mendekati ini, mutlak dari F3 aksen T kali T dibagi F3T. Ini formula kondisi tadi. Dia akan diperoleh mutlak T dibagi X2 dikurang T. Nah, dan ini biasanya mendekati 1 gitu ya. F3 ini biasanya punya kondisi yang baik gitu, kecuali ketika T mendekati X2 ya. Misalnya untuk kasus berikutnya F3 ini dapat menjadi kondisi yang buruk ya. Oke. Contohnya ini tadi ya, T mendekati 111,11 ya. 111,11 di mana X2 dikurang T ini mendekati 0,005, sehingga kondisinya dengan formula tadi akan kita peroleh sekian, atau
lebih kurang atau lebih dari 40.000 kali dari kondisi F sendiri. Nah, oke, sehingga fx tadi kita bisa merubah gitu ya, formula yang sepadan. Tadi kan fx sama dengan akar dari x tambah 1 dikurangi akar x ya, dikurangi akar x, sehingga dengan dikalikan sekawannya kita bisa merubah fx tersebut menjadi fx sama dengan 1 dibagi akar x tambah 1 ditambah akar x. Nah, jadi untuk aritmetik 6 desimal sama dengan 0,0045002. Oke, kemudian ini adalah latihan, boleh dicoba sendiri. Nah, kemudian metode komputasi untuk menaksir kesalahan. Yang pertama ada double precision, interval arithmetic, significant digit arithmetic, statistical approach, backward error analysis. Double precision sini menghitung hal yang sama dua kali, yaitu presisi tunggal dan ganda. Kemudian diasumsikan tidak ada jenis error lain yang signifikan walau kenyataannya sulit mengisolasi kesalahan lain. Kemudian meningkatkan waktu kerja komputer. Interval arithmetic, tiap proses penghitungan dihitung nilai maksimum dan minimum yang mungkin. Asumsinya nilai sebenarnya ada di dalam rentang nilai tersebut. Kerugiannya meningkatkan waktu dan penyimpanan data komputer karena setiap proses dihitung nilai maksimum dan minimum. Belum tentu nilai sesungguhnya ada dalam rentang nilai. Kemudian signifikan digit arithmetic, setiap dua angka yang hampir sama dikurangi maka akan ada kemungkinan hilangnya berapa angka penting atau signifikan. Karenanya dilakukan upaya melacak dalam proses mana terjadi kehilangan angka signifikan sehingga angka signifikan tersebut dipertahankan sedangkan yang lain dibuang. Hasil akhirnya diharapkan semua digit yang dipertahankan signifikan. Sedangkan kekurangan dari metode ini akan kehilangan informasi setiap kali angka dibuang. Percobaan dengan metode ini masih terus dilakukan. Kemudian statistical approach mengadopsi model stokastik dari perlambatan error pembulatan. Kesalahan lokal dianggap sebagai variabel acak. Error pembulatan lokal diasumsikan terdistribusi normal antara nilai ekstrimnya sehingga dapat standar deviasi dan varian dari distribusinya serta perkiraan dari akumulasi error pembulatan. Sedangkan backward error analysis, metode ini untuk mengurangi efek kesalahan pembulatan dengan mengubah formula ke dalam aritmetik yang tepat dengan mengecek kondisinya. Oke, baik, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Salam sehat semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.